Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi karena berhubung kita nggak bisa bertatap muka ya, dan kemarin kalian udah jawab soal terkait materi redox yang udah Bu Guru kasih. Jadi sekarang Bu Guru mau jelasin sedikit walaupun nggak bisa maksimal ya secara tatap mukanya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang reaksi oksidasi reduksi. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas oksidasi itu apa dan reduksi itu apa. Jadi pengertian redox itu ditinjau dari 3 persepsi. Yang pertama dilihat dari adanya oksigen. Jadi kalau oksidasi itu berarti dia berkaitan dengan oksigen, dan reduksi berarti dia melepaskan oksigen. Kemudian ditinjau dari pengertian yang kedua berdasarkan serah terima elektron. Kalau oksidasi itu dia melepaskan elektronnya, dan reduksi dia menerima elektron. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir yang kita bahas di sini yang lebih dalam yaitu reaksi redox, ditinjau dari kenaikan dan penurunan Bilox. Jadi berdasarkan kenaikan dan penurunan Bilox, redox itu oksidasi itu merupakan zat yang mengalami kenaikan Bilox. Kemudian reduksi itu adalah zat yang mengalami penurunan Bilox. Nah, ada istilah lain selain oksidasi sama reduksi. Ada namanya oksidator dan reduktor. Kalau oksidator itu zat yang mengalami penurunan Bilox, kebalikan dari oksidasi. Kalau oksidasi berarti peristiwa dari suatu zat yang mengalami kenaikan Bilox. Kalau oksidator itu zatnya yang mengalami. Oke, sekarang kita masuk ke rule atau aturan dari penentuan suatu Bilox. Nah, aturan yang pertama di sini yaitu Bilox unsur bebas, yaitu sama dengan 0. Unsur bebas itu yang mana? Yaitu unsur yang gak berikatan sama unsur yang lain. Ya, misalnya contohnya F. Di sini kan only F, cuma unsur, nggak ada pasangannya. Itu cuma sendiri, berarti Biloxnya F ini ada sama dengan 0. Kemudian ada juga O2. O2 walaupun jumlah oksigen di sini sebanyak 2, tapi jenisnya tetap 1. Jadi dianggap unsur bebas dan Biloxnya sama dengan 0. Kemudian aturan yang kedua, Bilox unsur bermuatan. Itu sama dengan jumlah muatannya. Mana unsur bermuatan? Unsur yang sendiri tapi ada muatannya. Misalnya F-. Nah, di sini kan awalnya F ini sendiri yang nggak ada apa-apanya. Di sini unsur bebas. Kalau dia ada muatannya, berarti Biloxnya sesuai dengan muatannya. Kemudian ada Na+ juga. Oke, F di sini kan ada muatannya min. Biasanya kalau yang nggak ditulis itu berarti muatannya -1. Jadi Biloxnya si F ini -1, sesuai dengan jumlah muatan. Karena dia unsur tapi ada muatannya. Kemudian Na di sini juga termasuk unsur. Ingat, unsur itu kalau dia di samping kanannya huruf kecil berarti itu masih dalam satu unsur. Na di sini natrium, tapi karena di sini ada muatannya berarti termasuk unsur bermuatan, dan Biloxnya sama dengan +1 sesuai muatannya. Oke, next. Selanjutnya di sini Bilox total senyawa netral sama dengan 0. Yang dimana yang dimaksud senyawa netral? Yang nggak ada muatannya. Ingat, senyawa bedain sama unsur. Unsur itu sendiri, kalau senyawa itu ada pasangannya, misalnya NaCl. Bilox total NaCl itu sama dengan 0. Maksudnya gimana? Artinya di sini kan senyawa NaCl itu terusan atas Na, berarti jadinya Bilox Na ditambah Biloxi Cl itu harus dia sama dengan 0. Bilox Na berapa? Nanti akan kita tahu. Bilox Cl berapa? Nanti akan kita tahu. Intinya Bilox total dari senyawa netral berarti Bilox Na ditambah Bilox Cl harus dia sama dengan 0. Begitu. Kemudian yang keempat, Bilox total dari senyawa bermuatan. Ini sama dengan jumlah muatannya. Oke. Tadi kan senyawa netral, sekarang senyawa bermuatan. Nah, ingat, senyawa itu selalu lebih dari satu unsur. Senyawa bermuatan berarti di sana di atasnya ada muatannya. Misalnya NH4+. Nah, di sini kan ada di dalam NH4+ ada unsur Na dengan unsur H.
Jadi biloks total senyawa bermuatan adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Di sini kan Na, biloksi Na berarti biloksi N ditambah dengan biloks H. Oke, ditambah dengan biloks H. Tapi karena jumlah hidrogen di sini 4, berarti di sini dalam kurung 4 dikali biloks H sama dengan jumlah muatannya di sini plus 1. Jadi biloks N ditambah 4 kali biloks H harus dia sama dengan plus 1. Plus dan minus di biloks itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai nggak tulis positif, tanda positif dan negatifnya. Begitu. Oke, selanjutnya yang kelima di sini biloks unsur golongan 1A. Nah, sekarang kita udah masuk ke biloks unsur golongan 1A sama dengan plus 1. Misalnya di sini tadi seperti yang senyawa yang tadi NaCl, berarti biloks Na ditambah biloks Cl. Ingat, NaCl kan senyawa netral, biloks total senyawa netral harus sama dengan 0. Karena biloks Na ini merupakan golongan 1A, sehingga biloks di sini plus 1. Berapa biloks Cl biar sama dengan 0? Berarti biloks Cl di sini harus dia min 1. Uangnya 1, utangnya 1 sama dengan 0 habis. Begitu. Kemudian M kedua, biloks unsur golongan 2A sama dengan plus 2. Di sini misalnya senyawanya MgCl2. Nah, MgCl2 ini berarti di sini ada Mg, biloks Mg plus 2 karena jumlah Cl-nya 2 kali biloks Cl. Harus dia sama dengan 0 karena senyawa netral. Biloks Mg, karena Mg termasuk golongan 2A, berarti biloksnya plus 2. Nah, plus 2 Cl sama dengan 0. Berapa biloks Cl? Nah, oke, jadi berapa biloks Cl biar sama dengan 0? Nah, Cl itu kan di sini jumlah Cl 2, berarti biloks Cl itu harus min 1. Min 1 dikali 2. Min 1 dikali 2 kan min 2. Di sini Mg plus 2, kemudian Cl-nya min 1 dikali 2, jadinya min 2. Totalnya sama dengan 0. Gitu. Kemudian biloks unsur golongan 7A. Di sini golongan 7A sama dengan min 1. Itu HF misalnya sama dengan, berarti H plus F sama dengan 0. Hanya F-nya kan golongan 7A, berarti di sini min 1, berarti hanya plus 1. Oke. Untuk H ada dua kemungkinan, ada biloksnya min 1, kadang plus 1, tergantung senyawanya. Di senyawa umum pada umumnya H itu biloksnya plus 1. Kalau senyawa hidrida biloksnya min 1. Ada aturannya, kalian kalau udah ada di rangkuman yang Bu Guru kasih. Kemudian biloks oksigen di sini ada 3 kemungkinan, ada 4. Kalau dia di senyawa biasa, biloks oksigen itu min 2. Contohnya H2O. Kalau dia senyawa peroksida, biloks oksigen itu min 1. Contoh senyawa peroksida yang mana? H2O2. Kemudian kalau dia superoksida senyawanya, biloks oksigen itu min setengah. Contoh senyawa superoksida NaO2. Nah, kemudian M plus 2 ini kapan? Kalau dia berikatan dengan F. Misalnya OF2. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Sebenarnya kalian udah mengerti sih, cuman Bu Guru lebih jelas lagi. Oke, jadi di sini ada senyawa Na2SO4. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa biloksi S. Oke, jadi di sini ada unsur Na sebanyak 2, berarti 2 kali biloks Na ditambah S itu kan di sini sebanyak 1, berarti 1 kali biloks S ditambah, karena jumlah oksigennya di sini 4, berarti 4 kali biloks O. Totalnya sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena ini senyawa netral, nggak ada muatannya di sini. Oke, Na itu termasuk golongan 1A, berarti kalau golongan 1A biloksnya plus 1. Ditambah biloks S. Kita nggak tahu biloks S itu yang dicari.
kemudian ditambah 4 kali bilox O. Bilox O itu biloxnya min 2 ya, sama dengan 0. Na di sini kan plus 2 ditambah bilox S ditambah 4 kali min 2 min 8 ya, sama dengan 0. Jadinya bilox S sama dengan, ini dipindahin kan, min 8 jadi 8 plus 2 jadi negatif min 2 sama dengan 8 min 2 6. Ingat jangan lupa positifnya kayak gitu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lebih kompleks, yaitu reaksi yang kita akan menentukan zat yang mengalami reaksi oksidasi, yang mana yang mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi yang tadi itu kan kita udah pelajari tentang bilox. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal persamaan reaksi yang lebih lengkap. Tadi kita bisa menentukan bilox masing-masing unsur dan senyawa. Sekarang kita akan menentukan bilox dari persamaan reaksi. Jadi sini kita langsung masuk ke contoh soal. Sini contoh soalnya ada Fe bereaksi dengan HCl akan menghasilkan FeCl3 plus H2. Nah, yang ditanya pertama, tentukan zat yang mengalami reduksi dan oksidasi itu yang mana. Kemudian yang B, tentukan oksidator dan reduktornya itu yang mana. Kemudian yang kecil, tentukan hasil oksidasi dan hasil reduksinya mana. Kita akan Oke, jadi sekarang kita akan menjawab soal persamaan reaksi. Jadi di sini ada 2 Fe plus 6 HCl akan menghasilkan 2 FeCl3 plus 3H2. Sekarang kita diminta menentukan yang mana yang mengalami oksidasi sama reduksi. Aturannya yang pertama, kalian harus cari bilox masing-masing unsur yang ada pada persamaan reaksi tersebut. Dimulai dari yang pertama, di sini ada Fe. Nah, koefisien di sini nggak berpengaruh ya. Fe di sini karena merupakan termasuk unsur bebas, nggak ada muatannya, berarti biloxnya sama dengan 0. Kemudian di sini ada HCl. HCl ini kan termasuk senyawa netral. Nah, senyawa netral di sini, di dalam senyawa HCl ada unsur H sama Cl. Bilox total senyawa netral itu harus sama dengan 0. Sehingga berarti bilox H ditambah bilox Cl harus sama dengan 0. Bilox H karena H merupakan golongan 1A, berarti bilox H itu plus 1. Kemudian Cl biloxnya biar dia 0 min 1. Bisa juga dia karena Cl itu merupakan golongan 7A. Nah, selanjutnya ada FeCl3. FeCl3 di sini ada unsur Fe sama jumlah ditambah 3 kali Cl karena jumlah Cl sebanyak 3 sama dengan 0. Oke, antara Fe sama Cl, Fe ini kita nggak tahu berapa biloxnya berapa, nggak ada di aturan, jadi kita harus cari. Nah, Cl udah ada di aturan, bilox Cl di aturan itu biloxnya kan min 1 karena jumlah Cl di sini sama dengan 3, jadinya totalnya itu min 3 si Cl. Kemudian Fe itu biar dia 0 jadinya plus 3 gitu. Selanjutnya H. Di sini H ini kan unsur nggak ada muatannya, jumlahnya 2, berarti dia nggak unsur bebas, berarti sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan menentukan yang mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Dilihat dari sebelum dan setelah tanda panah. Lihat unsur-unsurnya. Oke, dari Fe menjadi sebelum tanda panah Fe biloxnya 0, setelah tanda panah biloxnya plus 3. Berarti Fe ini mengalami kenaikan sebanyak 3. Kalau dia mengalami kenaikan, berarti dia bisa dikatakan oksidasi, karena oksidasi itu kan zat yang mengalami kenaikan bilox. Kemudian selanjutnya apa yang kita lihat H. Di sini awalnya H di sini biloxnya plus 1. Kemudian di sini jadi 0. Jumlah H di sini kan 6. Jumlah H di sini kan 2 kali 3 6, tapi tetap nggak berpengaruh di bilox koefisien yang di depan-depan ini. Kecuali koefisiennya di sini berpengaruh. Kalau yang di depan-depan enggak. Jadi dari min 1
menjadi 0, berarti dia mengalami penurunan, berarti turun sorry, hanya itu di sini sumpah. Nah, hanya itu di sini ya, nggak lihat. Oke, dia turun dari plus 1 menjadi 0, berarti turun 1. Berarti kalau dia turun, berarti H ini mengalami reduksi. Gitu. Nah, selanjutnya coba lihat CL. CL kan di sini awalnya min 1. Di sini juga min. Nah, CL-nya di sini awalnya min 1. Di sini bilox CL min 3. Karena jumlahnya 3, tapi kalau dia 1 jumlah CL-nya tetap dia min 1. Sama aja, nggak ada perubahan. Gitu. Nah, jadi pertanyaan yang A, zat yang mengalami kenaikan bilox, berarti zat yang mengalami oksidasi adalah si Fe menjadi FeCl3. Kemudian yang zat yang mengalami reduksi adalah si HCl menjadi H2 dari H yaitu. Nah, selanjutnya yang B. Oksidatornya, lakunya. Berarti oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi di sini H pada HCl. Kemudian reduktornya berarti zat yang mengalami oksidasi. Berarti zat yang mengalami oksidasi di sini kan Fe. Ingat, kalau oksidator sama reduktor ya zat yang dilihat adalah sebelum tanda panah. Kemudian C, hasil reaksi. Kalau ditanya hasil reduksi, berarti setelah tanda panah. Hasil reduksinya adalah berarti zat yang mengalami reduksi tadi adalah HCl menjadi H2, berarti hasil reduksinya adalah H2. Ingat kalau hasil itu dilihat setelah tanda panah. Kemudian hasil oksidasi itu setelah tanda panah juga, yaitu hasil oksidasinya yang mengalami oksidasi kan Fe menjadi FeCl3, berarti hasil oksidasinya yaitu FeCl3. Udah sampai sini, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, adapun contoh soal yang kedua, yang pertama reaksinya agak rumit tapi sama aja aturannya, kita harus menentukan bilox masing-masing unsur. Oke, langsung aja kita tentuin bilox masing-masing unsur. Nah, di sini ada K, jumlahnya 2. K itu kan karena golongan 1A, berarti biloxnya plus 1 karena jumlahnya 2. Berarti di sini plus 2. Bu Guru langsung aja kalau yang ini. Kemudian oksigen kan di sini jumlahnya 3. Bilox oksigennya itu min 2, jadinya totalnya min 6. Berarti berapa bilox S? Bilox S di sini dari plus, kan ada di samping kirinya ada plus 2, di samping kanannya min 6. Uangnya 2, utangnya min 6, sisanya di sini berapa utangnya biar dia 0? Berarti di sini harus dia plus 4, jadi plus 2 tambah plus 4. Selanjutnya yang HBr. Oke, karena H golongan 1A berarti plus 1, Br golongan 7A berarti min 1. S di sini karena dia unsur bebas dianggap 0. Kemudian K di sini karena golongan 1A berarti plus 1, Br di sini min 1. Kemudian di sini oksigen itu biloxnya min 2 karena jumlah oksigen sebanyak 2 jadi di min 4. Berapa S biar dia 0? Plus 4. H2 sama juga. Nah, di sini plus 2, ini min 2. Hanya plus 2, oksigennya min 2. Oke, jadi sekarang untuk menentukan yang mana yang mengalami kenaikan dan penurunan bilox itu yang dilihat unsur selain hidrogen sama oksigen dulu. Yang difokusin itu dulu. Kalau memang nggak ada yang mengalami berarti nggak usah. Oke, coba lihat K. K di sini plus 2 untuk yang 2K. Di sini setelah tanda panah K-nya itu plus 1 untuk yang 1. Nah, di sini itu agar dia sama. Nah, seandainya di sini kan plus 2 untuk yang 2, berarti untuk yang 1K di sini kan plus 1 tetap. Nggak ada perubahan. Di sini juga plus 1. Nah, berarti bukan itu yang mengalami kenaikan dan penurunan bilox. Lihat S-nya sekarang.
S-nya di sini jumlahnya 2 sebanyak plus 4. Di sini S-nya jumlahnya 1 sebanyak plus 4. Nah, sekarang kalau dia jumlahnya di sini kan S-nya sebanyak 2, dia biloxnya plus 4. Berarti kalau 1S, kalau untuk bilox S sendiri berarti plus 4 dibagi 2 kan, sama dengan plus 2. Oke, jadi sebelum tanda panah S-nya itu S-nya yang sendiri biloxnya plus 2. Sedangkan setelah tanda panah S-nya sendiri juga, maksudnya cuma 1 plus 4. Jadi dari plus 2 ke plus 4 dia mengalami kenaikan sebanyak plus 2, sebanyak 2. Kalau dia mengalami kenaikan berarti tandanya dia mengalami oksidasi. Kemudian, nah ternyata ada S lagi, selain S yang ini ada S lagi. Nah di sini itu ada S, di setelah tanda panah ada selain SO2 ada S juga kan. Nah jadi kita lihat lagi dari S-nya plus 2 menjadi 0, berarti dia mengalami penurunan ya. Nah, berarti dari S-nya plus 2 menjadi 0, jadinya turun 2. Kalau dia turun berarti mengalami reduksi. Jadi, apakah bisa dalam satu senyawa dia itu mengalami satu unsur, dia itu mengalami kenaikan dan penurunan? Bisa. Ini namanya reaksi auto redox. Begitu. Dalam suatu reaksi, zat yang dikatakan reaksinya hidrogen. Nah, di sini plus 1. Nah, di sini kan ada 2H. Di sini kan plus 1. Ini H aja. Dia sama aja jumlahnya 2 plus 1. Dia juga nggak mengalami kenaikan dan penurunan. Oke, jadi ini dikatakan bukan reaksi redox. Oke, materi hari ini sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan kalian tanya aja langsung di grup.